Saya tadi dari hutan cari sarang madu. Saya melihat Mas Raden Abdul tewas. Waduh. Hah? Tewas gimana? Ya tewas, udah bernapas, tergeletak di hutan. Diserang hewan buas. Ada orang jahat yang ngelukainnya? Saya tidak tahu dan nggak ada orang lain di sekitar situ. Saya cuma melihat. Rasakan itu. Akhirnya aku bisa menyingkirkanmu. Sekarang aku akan menggantikanmu sebagai Panglima Kerajaan. Berarti sekarang namaku adalah Panglima Dava Panglima Kerajaan. Mari kita pulang dan merayakan kemenangan ini. Siapa itu? Kejar, kejar, cepat kejar. Aduh, bahaya ini kalau sampai aku ketahuan. Bos, kemana Ki Bos? Ke sana. Kalian berdua ke sana. Oke. Huh. Woi bocah, keluar sampean. Awas kalau ketemu. Harimau? Ah! Ampun harimau, jangan makan saya. Saya anak baik-baik. Saya cuma cari kayu bakar buat nenek saya dan kakek saya. Please, jangan makan saya. Hah? Gimana? Dapat? Gak dapat bos. Tadi kita udah nyari-nyari bos, tapi nggak ketemu. Mungkin Mas Heri ketemu. Gimana? Dapat? Udah ketemu bos. Tadi saya ketemu macan. Mungkin dia dimakan macan. Bagus kalau begitu. Hah! Aku jadi panglima. Aku jadi panglima. Aku jadi panglima. Ayo kita pulang. Kita rayakan kemenangan ini. Ups, sorry. Hah! Nenek, syuh. Kenapa lo? Kenapa sih kamu? Udah kayak dikejar curut aja? Aku ngeliat pembunuhan. Hah? Pembunuhan? Waduh, di mana? Di hutan. Sepertinya itu dari kerajaan. Terlihat dari bajunya. Aku melihat satu orang dikeroyok 3 orang. Diajar sana, sini. Kamu nggak salah lihat toh? Atau mungkin mereka sedang latihan silat? Enggak, Kek. Aku melihat satu orang yang dikeroyokin itu terkapar berdaya. Dan 3 orang itu melihat aku dan aku lalu kabur. Untung aku lolos, Kek. Nek, syuh. Waduh, gawat ini. Nanti kalau misalnya mereka lewat sini, lihat kamu, terus kamu ketangkep lagi. Ayo, masuk. Ingat, kamu
kamu seolah tidak tahu ya tentang kejadian ini. Ayo, ayo masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Kok kayak ada jasad? Masa beri yuk. Ini kan Raden Abdul. Duh, ini Raden Abdul, bener. Ini Raden Abdul udah meninggal. Oh, ya udah, kita kasih tahu keluarganya. Ayo. Barangnya. Kita ambil dulu. Bawa ke rumahnya, ayo. Nih, Meme tebak ya, batunya ada di tangan kanan apa di tangan kiri, oke? Cik Ciputi tembak kali makati. Manona, si Meme pilih mana? Mana dia? Mana dia? Pilih yang mana? Yang mana? Kosong! Di sini! Salah! Mau lagi? Lagi Mbak. Oke, nih ya. Mbak Jamila. Ada apa toh, Lek? Saya tadi dari hutan cari sarang madu. Saya melihat Mas Raden Abdul tewas. Waduh, Tewas gimana? Ya tewas, udah bernapas, tergeletak di hutan. diserang hewan buas. Ada orang jahat yang ngelukainnya. Saya tidak tahu dan nggak ada orang lain di sekitar situ. Saya cuma melihat mayatnya saja. Iya toh, ini aku buntelannya. Jamila, ayo duduk. Ayo kenapa, Bu? Ya sudah, kita sekarang ke hutan. Ayo, ayo. Mana jasadnya? Hah? Gimana sih kalian? Tadi saya lihat di sini, beneran Pak De. Di mana? Di dekat pohon ini Pak De, saya masih ingat. Iya, Pak De tadi di sini. Ah, apa jangan-jangan sudah diseret sama binatang buas? Harimau, singa, atau kelinci? Ah, masa kelinci hewan buas sih? Aduh, ya udah deh, kita pulang saja. Aduh, Raden Abdul, nasibmu kesian banget. Duduh, Raden. Bu, aku mau bawa temenin. Tinggal merem aja kok harus sama ibu. Takut hantu. Panggil Bude. Hantu itu semua teman WA-nya Bude. Di sana, Meme harus belajar mandiri. Jangan apa-apa ditemenin. Aku kan baru 4 tahun. Belum mandiri. Bobo sama Bude Umi aja. Gak mau ah, Bunda tidurnya ngorok. Enggak, nanti Bude tidurnya tutup pakai masker. Ya, ayo. Tanamanku, tumbuh yang subur ya. Jangan layu. Kalau kamu tumbuh subur, rezeki aku juga akan subur dan makmur. Heh, kok percaya sama yang begituan? Rezeki itu dari Gusti Allah, bukan dari tanaman. Loh, kan kalau kita menyayangi apa yang ada di bumi ini, hewan, tanaman, pasti Gusti Allah juga akan menyayangi kita. Kalau Gusti Allah sayang sama kita, kita pasti dikasih rezeki yang banyak, subur seperti tanaman.
Betul juga. Berarti kalau Kang Mas sayang sama aku, saat Kang Mas punya rezeki, bisa dong bagi aku. Ya iya, kalau aku punya rezeki, aku beliin kamu baju, selop, sama tas branded. Kapan itu? Lebaran tahun lalu. Aku kan beli baju sama selop hanya pas lebaran. Tadi kamu bilang apa? Tas branded. Iya. Masku yang halu. Aku aja kondangan pakai tas kresek. Dari mana brandednya? Kamu bener-bener nggak bersyukur ya? Hah? Ingat nggak? Waktu kamu ulang tahun, aku beliin kamu apa? Baju kan? Oh ya, kamu pernah beliin baju Iya. aku pas ulang tahun. Iya, Baju itu. Batman kan? Iya, kenapa kamu nggak pakai ya? Waktu pas karnaval, hah? Salah sopo? Iya mas, salah aku. Maaf ya mas, aku yang nggak bersyukur. Aku yang nggak mau pakai baju Batman pas karnaval. Besok-besok beliin baju buluk yang sobek-sobek. Ya sudah, aku kasih sarung kamu, aku sobek-sobek, lalu kamu pakai, oke? Ide cermelang. Emang hidung aku tembus kuis itu? Penyet-penyet mulu. Udah, sana. Berantem mulu yang ada. Bu, kemana? Ibu harus pergi jemput ayahmu. Jemput ayah. Doro Jamilah mau kemana? Aku harus ke hutan, Bo. Aku harus cari tahu dan memastikan kalau suamiku memang benar-benar tewas. Tapi, Pak De nggak melihat jasad Mas Abdul toh. Jadi aku harus memastikan kalau Mas Abdul benar-benar meninggal. Doro, hutan itu sangat luas. Doro mau nyari kemana? Kalau nggak luas namanya bukan hutan. Terus apa? Lapangan futsal. Wah, nyewa sejam loh. Maksudku hutan seluas itu mau nyari jasad Mas Abdul kemana? Kemana aja. Sebelum aku melihat dengan mata kepala dan mata kakiku sendiri, aku nggak percaya kalau Kang Mas Abdul sudah tewas. Bu, Udah, Bapak kek temenin sana. Nggak usah. Pencarian ini mungkin bukan sehari 2 hari. Jadi kalau belum jelas keberadaan jasadnya, aku nggak pulang. Mei, Ibu pergi ya. Hati-hati ya, Doro. Doro, hati Doro. Nenek! Nenek kenapa, Kek? Nggak tahu tadi tiba-tiba jatuh imut di pangkuan kakek. Nenek, nggak apa-apa. Suhaimi, ini nenek mau pingsan. Malah kamu asik-asik korek kuping. Nanti keluar jangkrik dan kuping kotor rasa loh. Kok mulut nenek begitu? Dia tahu ini. Kenapa tiba-tiba mulut nenek begini? Dia kayak anak gaul gitu sih. Mulutnya dimenyon-menyonin lagi. Siapa yang anak gaul? Memang keadaannya begini. Mulut nenek tiba-tiba miring. Iya wes, kamu istirahat dulu ya. Kalian juga jangan diajak ngobrol dulu neneknya. Ini kalau kakek lihat, nenek kalian dikena stroke. 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 Lebih baik aku istirahat di sini dulu kali ya. Siapa tuh? Keluar, aku nggak takut yo. Jika kamu hewan dan kelaparan, mangsalah aku. Tapi jika kau hewan yang ingin menyakitiku, keluarlah. Aku akan mengajarimu tentang kasih sayang. Selamat siang, Nyai. Maaf, bila kehadiran saya mengganggu. Tidak, justru saya yang harus minta maaf karena sudah masuk ke hutan ini tanpa izin.
Bukankah Nyai ini seorang istri dari panglima kerajaan? Loh, dari mana kamu tahu itu? Kebetulan saat Nyai datang, notifikasi di handphone saya berbunyi dan mengatakan bahwa ratu yang cantik dan jelita itu akan datang. Kegagahan suaminya itu sudah terkenal seantero loh. Habis saja kamu. Oh, maaf Nyai. Kalau boleh saya tahu apa yang Nyai lakukan seorang diri di sini? Saya ini sedang berkabung. Dan saya ingin menyepi di Gunung Ledang ini. Kalau begitu, izinkan saya untuk menunjukkan tempat yang pas untuk Nyai menyepi. Boleh. Terima kasih kalau begitu. Silahkan Nyai, saya antar. Di hutan rimba hiduplah seekor kancil yang nakal. Ia suka mencuri ketimun. Pada suatu hari saat mau ke ladang, tiba-tiba Bosan ah. Dongengnya diulang-ulang. Hari gini masih aja dongeng si kancil nyuri ketimun. Gak sekalian si kancil nyolong komputer. Lagian ya, si petani itu lebay banget. Gara-gara si kancil nyolong ketimun aja sampai dihukum, sampai dikurung. Gak bisa apa? Cara keluargaan gitu, omongin dulu gitu, rapatin dulu gitu. heh, kamu tuh bisanya komentar aja ya. Ya wes, nanti aku ganti dongengnya. Si kancil bertemu dengan buaya darat. Buaya daratnya kamu. Ya wes, gak apa-apa, aku jadi buaya daratnya. Tapi Bune jadi kancil pencuri ya. Pencuri hatiku. Loh. Lilipan. Gombal gembel. Meme kangen ibu. Meme mau makan apa? Nanti Bude siapkan, ya? Giliran Meme aja. Kalau ngambek dikasih makan. Tapi kalau aku... Oh, Pak mau makan juga. Ya wes, nanti aku siapin ya. Orek-orek kerikil. Mau? Oh, makasih, gak usah. Mendingan aku makan lalapan aja. Ambil nasi sana. Oke, tunggu. Kita sudah sampai, Nyai. Semoga tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk Nyai bersemedi dan menenangkan diri. Terima kasih. Sama-sama, Nyai. Tapi, Nyai, sebenarnya saya merasakan bahwa kematian suami Nyai bukan karena sakit atau terkena serangan hewan buas. Jadi Aki tahu apa yang terjadi pada suami saya. Semua yang terjadi di hutan ini saya tahu. Jadi siapa yang tega melakukan semua ini pada suami saya, Ki? Tenanglah, Nyai. Setelah Nyai selesai bertapa dan melewati 1 bulan purnama, Nyai akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang tanpa Nyai sadari. Sekarang Nyai tenangkan hati dan fokus pada satu tujuan. Baiklah, Ki. Saya akan memulai pertapaan ini. Silakan, Nyai. Saya akan menjaga dan melindungi Nyai selama Nyai bertapa. Silakan. Sebagai raja, saya telah begitu kehilangan sosok dari Panglima Abdul yang gagah berani, jujur, sopan, terpercaya, tidak sombong, dan rajin menabung. Sampai sekarang, saya telah kehilangan kabar beritanya. Kemanakah dia? Sekarang dengan siapa? Semalam berbuat apa? Tapi sebagai raja, saya tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Saya harus move on. Oleh karena itu, sekarang saya sudah tetapkan pengganti dari Panglima Abdul.
jatuh kepada Panglima Dava! Aku benar-benar tidak menyangka bisa dapat kehormatan seperti ini. Apalah aku ini? Hanya serpihan rempeyek. Tapi aku bisa dipercaya untuk menjadi panglima di kerajaan yang besar dengan raja yang besar. Maksudnya besar hatinya dan namanya. Papa. Jangan demikianlah penetapan saya pada hari ini kepada seluruh yang hadir, baik dari stasiun TV, stasiun radio, dan juga stasiun kereta api yang telah menyiarkan pengumuman saya pada hari ini. Saya ucapkan thanks loh. Peace, love, and go. Rencana kita berhasil. Rencana kita tinggal satu langkah lagi. Pokoknya kita akan dukung terus Mustafa. Satukan teman kita. Sukses. Sedih banget gitu loh, teman-teman. Semoga aja ada yang menghibur aku sekarang. Gesper dukun. Ayo. Sejak kapan dukun pakai gesper gue tanya? Ayo bawain temen yang spesial buat lo. Coba. Mana tadi? Di sini. Maaf, nggak ngeliat. Nih. Kamu mau gak temenan sama aku? What? Don't distract. Angkatin aja. Siapa sih? Nggak tahu. Siapa? Jangan begitu. Walaupun mukanya nggak seberapa, tapi hartanya banyak. Nggak ada. Hey. Gombalin. Aku boleh nggak foto kamu? Aku boleh nggak foto kamu? Buat apaan? Aku pengen kirim ke NASA, mau ngasih tahu ada yang lebih indah dari bintang. Makasih ya. Jangan rayu Bowo. Giprol. Jangan rayu Bowo. Nih foto nih, baterainya lobet, habis lama. Yaudah, Pakai itu kamu jurus mau kedua, apaan? Apa? tawarin yang lu bawa. Umi, kamu mau nggak? Mau apaan sih? Kamu mau nggak roti? Banyak rasa loh. Hah? Iya nih, ada rasa pisang, mangga, jambu, anggur. Banyak pokoknya buat kamu. Kamu bawain roti apa buah-buahan sih? Hah? Baru mau kenal aja udah nipu. Hah? Mau apaan nih? Ini roti kan banyak Tapi rasanya. ngapain ngomongin buah-buahan? Pakai segala pisang, mangga, jambu. Kedebak. Enggak. Lo harus sabar. Sabar. Umi mau nggak? Mau roti gak? Banyak rasa. Berapa, Bang? Hah? Emang dia tukang? Bukan tukang. Udah lu Ini terima mau jadi aja. sahabat Umi. Udah lu terima aja, Mi. Wait. Oh. Injek aja di sini. Kesel. Udah nggak seberapa so iya lu. Gini nih, Om. Syukratul maut. Tidak jadi. Udah apa sih, Mi? Umi lu terima aja deh, Mi. Ayo kita sok. Kita bisa apa sih? Udah, Mi. Ini mungkin keinginan dia yang terakhir. Umurnya udah nggak lama lagi, Mi. Amit. Tapi gue... Biasa aja ya kita temenan. Oke, waktunya habis dan aku kayak udah nggak bisa mikir lagi. Yaudah, aku terima kamu. Makasih ya, Umi. Iya. Tapi ada nggak sih hiburan yang lain yang bisa bikin aku ketawa gitu? Yang biasa. Mau hiburan yang lebih, yang bagus, yang lucu. Nih, hanya di sini nih. Nih. Maksud dan tujuan kami berdua kesini untuk menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Panglima Abdul. Terima kasih. Emangnya sampai sekarang belum ada ya berita tentang keberadaannya Panglima Abdul? Ada yang melihat dia tewas di hutan.
Tapi pas aku datangi, jasadnya ndak ada. Makanya sampai sekarang kami tuh belum yakin kalau Panglima Abdul itu sudah tiada. Istrinya sampai menyusul ke dalam hutan dan belum kembali sampai sekarang. Melihat Panglima Dava memakai baju ini tuh jadi teringat sama Raden Abdul gitu. Istrinya belum balik sampai sekarang. Ngapain di hutan? Jual toge goreng. Maksud saya, dia di hutan mencari suaminya. Benar-benar hebat sekali istri Panglima Abdul. Benar-benar setia. Coba istriku. Aku pergi lama, tidak pernah dicariin. Sekalinya telepon, minta dikirimin uang. Oh, sama seperti istriku. Pak, emangnya aku pernah minta dikirimin uang? Loh, kan aku pernah ngirimin kamu. Kirim apa? Kirim santet. Emang lucu.